Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 6, ingin mempresentasikan tugas akhir dari pemrograman framework yang diambil oleh Pak Agung, yaitu aplikasi DST. Oke, langsung saja untuk bagian-bagiannya akan dijelaskan oleh rekan kami. Perkenalkan, nama saya Rio Aji Pangestu, NPM 210.810.100.10029. Pada tugas pembuatan aplikasi DST ini, saya bertugas untuk membuat database. Oke, di sini yang pertama ada tabel announcement atau pengumuman. Di sini terdapat beberapa atribut, yaitu yang pertama ID sebagai primary key, lalu ada title, content, create, dan juga upload. Lalu yang kedua ada tabel migration. Pada tabel migration ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID, version, class, group, namespace, time, dan juga batch. Pada tabel migration ini digunakan untuk mengelola perubahan pada struktur database secara terkontrol dan juga berurutan. Selanjutnya, tabel supplier. Pada tabel supplier ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID, lalu ada name, address, phone, email, status, dan create. Selanjutnya ada tabel supporting data. Pada tabel supporting data ini digunakan untuk penambahan data supplier pada menu data penduduk supplier. Ini ada beberapa atribut, yaitu ID sebagai primary key, lalu ada supplier ID, names, description, create, dan juga update. Selanjutnya ada tabel users. Pada tabel ini username dibagi ke dalam 3 role, yaitu yang pertama ada admin, manager, dan juga administrator. Ini ada beberapa atribut, yaitu ada ID, username, email, password, dan juga role. Selanjutnya langsung saja untuk program pada aplikasinya bisa ditampilkan. Oke, pada bagian ini terdapat public array dengan beberapa yaitu yang pertama ada name menggunakan localhost, lalu username menggunakan root, dan password kosong, dan untuk nama database-nya yaitu DST. Oke, mungkin untuk penjelasan bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Afrizal Akbar dengan NPM 210810103335. Di sini saya bertugas untuk membuat models. Di sini ada 4, yaitu announce model, supplier model, supporting data model, dan user model. Pada announcement model atau pengumuman, ini untuk berinteraksi dengan tabel announcement atau pengumuman yang ada di database. Di sini kami menggunakan library connector dan mengambil data, yaitu tabel announcement dari database announcement menggunakan primary key ID, alert field-nya title atau judul dan konten. Kemudian use time-nya true. Kemudian pada validation rules-nya itu ada 2, yaitu title dan konten, yang dimana title ini minimal karakternya 3 dan maksimal karakternya 255. Kemudian pada validation message ini pada title required akan memunculkan uh, notif atau pesan, yaitu wajib diisi. Kemudian pada minimal length ini harus uh, 3 karakter lebih. Kemudian pada supplier model ini mirip-mirip dengan announcement model. Yang membedakan yaitu alert field-nya yang hanya name, address, phone, email, dan status. Kemudian ada supporting data model.
agak ke atasan Mas. Kalau fieldnya itu supplier ID, name, dan description. Kemudian pada user model, kalau fieldnya itu username, email, password, dan role. Sekian dari penjelasan saya, mungkin bisa dilanjut dengan bagian yang lain. Terima kasih. Baik, untuk bagian selanjutnya akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Alifian Aji Diaksa, NPM 210810100028. Langsung ke fungsi pertama, yaitu fungsi index, merupakan metode yang mengambil data dan mengirimkan ke view announcement index. Kemudian ke bawah, eh, view, kemudian ada fungsi create. Fungsi create akan langsung mengarahkan ke announcement create. Kemudian fungsi store, di sini data akan divalidasi. Kemudian jika validasi berhasil, title dan konten akan disimpan. Eh, ke bawah. Kemudian selanjutnya ada function edit. Function edit digunakan untuk mengambil data dengan ID dan eh, mengarahkan ke form announcement edit. Kemudian ada function update, digunakan untuk memperbarui announcement berdasarkan ID, dan jika data berhasil divalidasi, data akan diperbarui dengan metode getPost. Ke bawah. Oh, kemudian ada function delete, digunakan untuk mendelete data dari announcement. Kemudian untuk out controller, pertama di sini ada function register. Di sini function register digunakan untuk mengarahkan ke view out regis. Kemudian ada public function process regis, digunakan untuk menambahkan role umum pada pengguna dan akan menampilkan, jika berhasil, akan menampilkan pesan registration successful, please login. Ke bawah, agak ke bawah. Kemudian ada fungsi login. Di sini proses login digunakan untuk memproses data email dan password yang telah dimasukkan, dan data tersebut akan dicek berdasarkan email dan password. Apabila data valid, pengguna akan diarahkan ke halaman utama dan sesi informasinya akan disimpan. Kemudian ke bawah, di sini ada function logout, digunakan untuk menghapus session pengguna dan mengarahkan ke halaman login. Kemudian ke spesifikasi controller. Ke bawah. Agak ke bawah. Langsung ke fungsi index, sama seperti sebelumnya, menampilkan fungsi index digunakan untuk menampilkan data supplier ke dalam spesifikasi index. Kemudian ada function detail ID, digunakan untuk menampilkan supporting data yang terkait dengan supplier. Kemudian ada function create ID, digunakan untuk menampilkan form untuk menambahkan data supporting data ke dalam spesifikasi create. Kemudian ada function store ID. Function store ID digunakan untuk di store ID. Bentar Mas, bentar. Bos, sorry. Aku ke mana ya? Aku lupa nyatet kah? Aduh. Fungsi store ID digunakan di sini. Di function store ID, data akan divalidasi, yaitu name minimal 2 dan maksimal 255, deskripsi, kemudian data supporting akan disimpan jika berhasil, jika sesuai. Kemudian next, function edit.
menampilkan form untuk mengedit supporting data di dalam view spesifikasi edit. Kemudian ada function update untuk memproses data dari form edit, kemudian validasi dan memperbarui data jika validasi berhasil. Kemudian ke bawah, bawah masih ada. Nah, kemudian ada function delete di sini untuk menghapus supporting data dari database. Untuk data supporting dan supplier controller hampir sama, jadi langsung lanjut ke user controller. Atas ke atas. Baik, untuk function index digunakan untuk mengambil data pengguna dari database dan menampilkan ke user index. Kemudian ke bawah, ke bawah. Public function create digunakan untuk menampilkan form untuk membuat pengguna baru dan di view garis miring create. Kemudian ada public function store digunakan untuk memvalidasi data pengguna baru sesuai dengan ketentuan, yaitu username minimal 3 huruf, email 6, password 8, dan mempunyai role yang di dalam list. Kemudian next, fungsi edit ke bawah. Fungsi edit digunakan untuk mengedit data pengguna berdasarkan ID. Kemudian ada fungsi update yang digunakan untuk memvalidasi dan memperbarui data pengguna berdasarkan ID-nya. Kemudian next, ke bawah. Selanjutnya ada fungsi enggak, masih ke atas tadi. Yang delete. Tadi delete. Oh ya, update. Benar-benar. Update apa delete tadi? Iya, benar, ke bawah. Kan update udah. Kemudian ada function delete digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID dan mengarahkan ke daftar pengguna. Kemudian ada fungsi profil digunakan untuk mengambil data berdasarkan ID dan menampilkan data tersebut ke user profile. Untuk selanjutnya bisa langsung disampaikan oleh teman saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait bagian saya, yaitu konfigurasi terhadap rute. Yaitu yang pertama untuk APP terlebih dahulu. Tolong di atas saja, Mas. Nah, jadi untuk base URL yang akan digunakan yaitu adalah localhost 8080. Kemudian untuk allowed hostname-nya kosong dan index page-nya yaitu index.php. Kemudian langsung ke file rute.php, Mas. Jadi untuk rute PHP ini adalah untuk mengontrol aliran permintaan dan mempermudah penanganan hak akses. Jadi di sini ada beberapa metode yaitu get dan post yang bisa dilihat dari kode tersebut. Yang dimana get adalah mengambil data yang diambil dari out controller untuk bagian register. Untuk post juga diambil dari out controller yang digunakan untuk proses register. Terus kemudian juga seterusnya untuk home diambil dari index yang dimana bisa digunakan oleh out. Namun ada beberapa yang juga hanya bisa diakses oleh admin. Contohnya yaitu tolong ke bawah, Mas. Contohnya yaitu adalah supplier store yang dimana dia di post dari supplier controller yang hanya dapat diakses oleh admin. Begitu pula seterusnya seperti itu. Kemudian ke routing, Mas.
Jadi untuk routing sendiri, untuk root filenya yaitu config/root.php, yang dimana routing sendiri diambil dari file root.php. Kemudian ke bawah, Mas. Yang dimana untuk default namespace-nya yaitu app/controller. Untuk default controllernya adalah home. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di bagian view. Jadi di bagian view ini merupakan bagian front end dari aplikasi websitenya. Yang pertama ada tampilan announcement atau pengumuman, yaitu create, edit, dan index. Lalu selanjutnya ada autentikasi untuk login dan register. Lalu ada template-nya juga yang berisi menu admin di halaman adminnya. Lalu ada spesifikasi CRUD juga, tampilan supplier juga sama CRUD. Lalu ada supporting data dan user untuk membuat user di bagian admin. Lalu ada juga di home.php ini merupakan tampilan yang ditujukan pada tampilan halaman utama pada waktu login, yaitu di announcement atau di pengumumannya. Oke, untuk front end-nya sendiri langsung saja kita jalankan aplikasinya. Yang pertama itu kita logout dulu. Yang pertama bisa masuk ke dalam halaman adminnya terlebih dahulu. Kita masukkan email dan password yang sudah kita buat khusus untuk adminnya. Nah, untuk halaman pertama admin ini pengumumannya sesuai yang tadi saya jelaskan barusan. Lalu yang selanjutnya ada fitur manajemen user. Di sini untuk membuat user dan terlihat user mana saja yang sudah dibuat dan bisa diedit, update, dan delete. Oke, untuk manajemen user di bagian role manajernya kita coba. Maka sesuai permintaan, yaitu di halaman manajer hanya bisa melihat daftar supplier tetap yang sudah terdaftar dan berstatus aktif. Sebagai contoh, kita tambahkan user baru dengan nama user1 dengan email user1@gmail.com, password user dengan role umum. Oke, simpan. Oh maaf, kurang untuk passwordnya. Jadi password yang tadi saya dijelaskan juga, yaitu minimal 8. Simpan. Oh, sepertinya kayaknya sudah digunakan di bagian usernya. Oh ya, maaf, ada kesalahan. Saya coba pakai nama aja ya, misal nama saya pribadi. Dengan role umum. Oke, sukses. Maka akan tampil user tadi yang barusan dibuat. Lalu kita coba login dari user yang tadi dibuat oleh admin. Oke, udah bisa ya. Jadi di user ini tampilan utamanya itu langsung mengakses ke halaman pengumuman. Lalu ada menu daftar supplier tetap. Jadi
si user ini akan mengajukan untuk menjadi daftar supplier tetap. Dengan contoh misal PT Coca-Cola, lalu alamat Surabaya, nomor telepon sekian, lalu simpan. Nah, setelah itu terlihat status pending ya. Statusnya itu pending, yaitu menunggu persetujuan dari adminnya terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke halaman admin. Nah, di halaman admin, kita masuk ke menu atau fitur manajemen DST. Terlihat ya, di bagian DST ini tadi yang baru ditambahkan dengan user Gilang Army ini, maka masih berstatus pending dan akan saya aktifkan dari halaman admin. Nah, maka status berubah menjadi aktif dan bisa diedit dan delete. Contoh misal saya edit di nama PT Coca-Colanya, lalu save, maka akan tampil PT Coca-Cola Surabaya ada berubah ya. Maka coba juga dihapus. Nah, pas sudah hilang. Oke, selanjutnya ada manajemen pengumuman. Contoh saya tambahkan pengumuman baru. Lalu simpan dan sudah tampil pengumuman yang baru saja ditambahkan. Kita juga bisa mengeditnya. Oke, sudah berubah dan juga bisa menghapusnya. Oke, hilang. Dan selanjutnya ada fitur manajemen spesifikasi ini untuk melihat DST yang sudah terdaftar. Dari tadi kan sudah dihapus, jadi sudah hilang, tidak ada di sini. Maka kita akan gunakan DST manajemen spesifikasi yang sudah ada. Kita juga bisa melihat spesifikasi dari DST-nya itu apa saja. Contoh, spesifikasinya terdaftar BPOM, sertifikasi halal, dan seterusnya. Lalu bisa juga untuk diedit dan delete. Contoh saya di sini akan mengeditkan edit dari SNI ini, yaitu SNI tahun 2024. Kita coba simpan. Nah, maka sudah berubah ya. Kalau misal mau dihapus juga bisa. Contoh persyaratannya sudah tidak menggunakan SNI, maka sudah terhapus. Dan juga bisa menambahkan data pendukung dari data supplier. Contoh tadi yang sudah dihapus adalah ISO, kita tambahkan lagi ISO dengan tahun 2024. Dengan deskripsi lulus uji. Simpan. Oke, maka ada penambahan baru ya tadi yang barusan ditambahkan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami dengan fitur aplikasi DST. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.